kabinet Zaken ini kedengaran juga kayak kabinet second gitu ya, dalam pengertian wah orang-orang lama masuk kembali. Di balik penyusunan kabinet ini menurut saya ada pertarungan terselubung antara Prabowo Subianto dengan Jokowi maupun dengan Megawati. Kan menunjukkan yang berkeringat jangan juga diabaikan dong gitu kan Oke. kira-kira. Jadi kalau saya lihat nama-nama yang Anda sebutkan itu adalah tim pemenangan. Tribuners, Tribunnews Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil calon menteri dan calon wakil menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan sejak hari Senin kemarin dan ini memasuki hari kedua pemanggilan yang dilakukan oleh Presiden terpilih ini. Kemarin total ada kurang lebih 49 menteri atau calon menteri yang telah dipanggil dan hari ini dari pantauan lapangan kami sudah lebih dari 35 menteri atau calon wakil menteri begitu ya yang akan membantu kinerja Presiden Jokowi 5 tahun mendatang. Menariknya dari nama-nama tersebut juga diantaranya adalah nama-nama yang cukup populer karena sudah pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana melihat sosok-sosok yang mengisi bagaimana kursi di Kabinet Prabowo Gibran mendatang? Saya akan membahasnya, Tribuners, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya pengamat politik Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nila. Ya, Bung Ginting, beberapa kali kita berdiskusi siapa yang nantinya akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo begitu ya. Dan kemarin ini sudah mulai tergambarkan nama-namanya, sosok-sosoknya sudah datang ke Kertanegara bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau kemarin yang datang dikabarkan calon menteri begitu ya Bung ya, Ya. 49 orang. Dan hari ini yang masuk atau yang juga kembali datang kurang lebih 35 menteri dan diprediksi masih akan berlangsung sampai malam nanti. Begitu, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bung Ginting melihat sosok-sosok yang ada. Adakah yang cukup mengejutkan atau ini juga sosok yang sudah terprediksi sejak awal oleh Bung Ginting? Ya, memang sebagian terprediksi ya, antara lain karena ini kabinet transisi, kabinet peralihan, kabinet juga keberlanjutan dari Presiden Jokowi kepada Hmm. Presiden Prabowo Subianto, maka memang ada irisan-irisan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih, tapi memang sampai berapa lama kita belum tahu tergantung dinamika politiknya. Karena itu kabinet Zaken ini kedengaran juga kayak kabinet second gitu ya, dalam pengertian wah orang-orang lama masuk kembali. Ya betul menurut saya, karena kalau ingin kabinetnya ini terdiri dari orang-orang ahli, maka kita juga tidak boleh menafikan bahwa seseorang pernah menjadi menteri baik di era pemerintahan Jokowi maupun era pemerintahan SBY. Kalau memang dia profesional seperti Hmm. Sri Mulyani misalnya, digunakan juga atau dipakai di era SBY, era Jokowi, 2 periode, dan juga sekarang era Prabowo Subianto. Ini adalah sebuah simbol bahwa Sri Mulyani adalah simbol ahli, simbol profesionalisme. Nah, karena kalau kita melihat di awal dari 49 calon menteri atau setingkat menteri maupun kepala badan setingkat menteri, maka dari 49 sekitar 26 itu adalah orang di luar partai. Ya. Nah, ini tentunya yang menarik adalah supaya uh, uh, supaya agak bisa membedakan ya, karena kalau kemudian profesional di bawah yang disorongkan oleh partai juga tentu dia ada membawa pesan-pesan partai politik, membawa kemudian ideologi partai politik, membawa kemudian niat atau tujuan dari partai politik. Nah, ini bisa kemudian berbenturan. Karena itu kemungkinan Prabowo akan lebih memilih menteri-menteri yang kalaupun dari partai politik lebih banyak dari
partai Koalisi Indonesia Maju. Kemudian kalau dari Koalisi Perubahan misalnya memang turut diajak serta PKB, Ya. PKS, dan juga yang menarik adalah belum ada sama sekali sampai saat ini kader dari Nasdem yang muncul. Kemudian kalau dari PKS juga belum muncul, cuma ada yang didorong oleh PKS dari salah satu guru besar dari ITB. Itu Hmm. artinya PKS juga komit bahwa dia ingin mendukung second kabinet, karena itu mereka mencarikan orang yang kira-kira pas untuk bisa menduduki sebuah kursi kementerian, dan itu baru satu. Jadi menurut saya ini sebuah dinamika politik yang menarik dan pertarungan belum selesai, karena di balik penyusunan kabinet ini menurut saya ada pertarungan terselubung antara Prabowo Subianto dengan Jokowi maupun dengan Megawati. Jadi kita menunggu saja sampai malam ini dan apa yang akan terjadi besok, karena rencananya sejumlah menteri, wakil menteri atau kepala badan setingkat menteri itu akan mendapatkan wejangan dari Hmm. Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor begitu. Oke, ini terkait bagaimana kemudian proporsi dari partai begitu ya, Bung Ginting, yang Ya. juga menarik untuk didiskusikan. PDIP juga belum terlihat begitu ya, Bung ya, meskipun dikatakan bisa bergabung. PKS, Pak Prabowo ketika dikonfirmasi banyak ketua umum yang mengajukan profesional dibandingkan kader murni Partainya. dari Ya. partai sendiri begitu ya, untuk kemudian masuk ke kabinet yang ada untuk membantu Prabowo nantinya. Dari sosok-sosok yang kemudian ada ini termasuk dari profesional. Apakah kemudian dari analisa Bung Ginting masih akan bertambah lebih banyak lagi kalau dari profesional? Karena kan kalau kita lihat banyak juga yang dari partai politik begitu, Bung. Iya, saya kira Prabowo harus komitmen dan konsisten dengan ucapannya, Ya. maka kemudian kami semuanya juga memantau apa profesionalisme orang-orang ini sehingga mereka akan dipanggil gitu. Tentu Mhm. harapan kami betul-betul second kabinet di luar adanya pertarungan politik. Nah, kalau kita simak bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Jokowi dalam satu pekan sudah terjadi 2 kali pertemuan, Ya, dan betul. padahal itu tadinya juga rencananya sekitar tanggal 10 itu akan ada pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau kita baca pada saat Prabowo menyampaikan pidato di PKB, ada kalimat begini, saya belum tahu kapan diundang oleh PDIP, dalam hal ini Megawati. Di situ sesungguhnya timbul sebuah kekecewaan dari Prabowo. Ini menurut tafsir saya ya, Hmm. karena kok jadi dia yang harus menunggu gitu. Kan mestinya kalau ada kebutuhan uh, harus ada titik temu, bukan Ya. yang satu harus mengalah kepada yang lain. Nah, dari situlah kemudian menurut saya Prabowo tetap dengan agendanya, bertemu atau tidak bertemu dengan Megawati, dia akan memanggil para calon menteri kabinet, wakil menteri kabinet maupun kepala badan setingkat menteri. Akhirnya terjadi kemarin dan hari ini, dan faktanya adalah tidak ada wakil dari PDIP yang dipanggil. Menurut saya ini konsekuensi logis, karena sudah menurut saya momentumnya sudah hilang. Hmm. PDIP me, me, apa, mengabaikan momentum ini. Politik itu adalah sebuah momentum. Kehilangan momentum, maka kehilangan kesempatan menurut saya. Sehingga Hmm. ini juga menurut saya di awal ketika tiba-tiba Jokowi mengundang Prabowo Subianto untuk bertemu, menurut saya pesan secara implisitnya bagaimana Jokowi tidak happy kalau Prabowo memanggil
memanggil orang-orang PDIP untuk masuk di dalam kabinet. Nah, semakin firm ketika kemudian Prabowo Subianto mengunjungi Jokowi di Solo, ya, Halo, ya. di Solo. Ya, artinya memang semakin tertutup pintu bagi PDIP untuk masuk ke dalam kabinet. Entah bagaimana dengan eh, kedatangan Pramono Anung hari ini Ya. yang membawa pesan dari Megawati, apa pesannya tentunya juga menarik untuk dibahas begitu. Oke, sayangnya tadi Pramono Anung datangnya juga terlihat tidak menyapa awak media, lalu pulangnya juga terkesan tidak menyampaikan sepatah kata pun begitu ya, Bung Giting ya, sehingga kita Ya, juga masih belum tahu pesan apa sedianya yang dibawa oleh Ketua Umum PDIP ini. Tapi kita masih bisa menunggu artinya Bung Ginting. Kalau misalnya nanti sampai tengah malam mungkin atau sampai ya. malam ini tiba-tiba ada dari kader PDIP yang masuk, berarti firm juga bahwa nanti PDIP masuk ke kabinet Prabowo Gibran seperti itu. Nah, tentu tidak semudah itu Eh, menafsirkan. Karena begini, menurut saya, pertama, Megawati itu lebih kuat daripada partainya sendiri. hmm, Megawati lebih kuat daripada PDIP. Karena PDIP boleh saja berdebat memutuskan apapun, toh akhirnya keputusan akhir diberikan hak prerogatif kepada Megawati. ya, Nah, publik juga sudah membaca bahwa ada perbedaan di dalam antara kubu sesama saudara ya, Puan Maharani cenderung lebih ingin masuk ke dalam kabinet, hmm. sementara Prananda atau yang sering dipanggil Nanan itu cenderung tidak ingin masuk ke dalam kabinet. Nah, disinilah menurut saya dilema Megawati. Karena kedua-duanya anak Hmm, beliau begitu ya, ya. Nah, jadi kakak adik itu berbeda pandangan. Jangankan mereka dulu Megawati dengan suaminya, almarhum suaminya Taufik Kemas juga berbeda pandangan tentang Jokowi, yang Taufik Kemas tidak sepakat Jokowi dicalonkan menjadi gubernur Jakarta. Jadi karena sudah memprediksi akan terjadi begini, 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 begini. Tapi Taufik Kemas boleh berbeda pandangan, namun keputusan akhir ada di istrinya yang menjadi ketua umum. hmm, Itu. Nah, ini juga sekarang Puan itu dalam beberapa kali, 2 hari lalu bahkan sudah menyatakan nama-nama seperti Budi Gunawan, ya. kemudian Oli Dodo Kambe, juga Azwar Anas begitu ya. Tapi nama itu kemudian sampai sore atau petang ini tidak muncul. Bahkan yang mengejutkan adalah Presiden Jokowi mencopot Budi Gunawan menjadi kepala BIN per hari ini kan Hmm. begitu. Nah, jadi ini yang seperti saya bilang, dalam susunan kabinet ini ada pertarungan politik terselubung antara Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan juga Presiden ke Presiden Megawati ya. Hmm. Jadi ini menurut saya eh, politiknya sangat dinamis. Nah, bagaimana apakah PDIP akan mendukung eh, di parlemen seperti yang dikemukakan bahwa Nasdem ini juga menarik tidak masuk di dalam Ya. kabinet, tapi katanya akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tapi di parlemen. Ini artinya memang yang menarik adalah tetap saja Surya Paloh tidak bisa dipegang karena dia punya pemikiran tersendiri dalam beberapa hal. Nah, begitu juga menurut saya Megawati tidak bisa dipegang karena besok itu ujangan dari presiden Hmm. terpilih di Hambalang, keesokan harinya ada acara di Akademi Militer di Magelang, sehingga kemungkinannya sudah tertutup ya, karena tinggal beberapa hari lagi, karena di Magelang juga tidak cukup 1 hari, kemungkinan malah 2-3 hari, sehingga tinggal dilakukan pengumuman secara resmi dan pelantikan kabinet
yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 21. Jadi begitu dinamisnya politik kita pada menjelang peralihan tongkat estafet kepemimpinan ini. Oke, ini 2 hari yang kemudian dinantikan oleh banyak pihak, apakah atau siapa saja begitu ya Bung Giting nama-nama Iya, yang kemudian masuk. Ini kan kemarin dari 49 ada 16 menteri Jokowi, nama-namanya ya seperti AHY, iya. Tito Karnavian, Erick Thohir begitu ya, sampai Hmm. Bahlil Lahadalia, Zulhas. Dari nama-nama ini tadi juga, sore tadi juga hadir Budi Ari begitu untuk kemudian Iya. merapat ke Kertanegara. Akankah kemudian nanti masih bertambah lebih banyak lagi Bung Giting? Karena kita tahu seperti sosok Menteri PUPR, Pak Bas, atau mungkin Bu Retno Marsudi. Kan banyak publik yang meminta agar kembali menjabat karena melihat kinerjanya yang juga cukup bagus begitu. Kalau dari analisa Bung Giting seperti apa? Begini, saya melihat juga dari komposisi pimpinan di MPR terlebih dahulu ya, yang Ya, seperti saya kemukakan bahwa Golkar yang seharusnya menjadi ketua MPR kok tidak. Nah, saya perkirakan bahwa Golkar akan mendapatkan kompensasi kursi menteri yang lebih banyak di dalam kabinet. Dan ternyata betul, ya. Golkar cukup banyak, sekurang-kurangnya ada 8 kader Partai Golkar yang menduduki posisi itu. Belum lagi mungkin nanti akan ada tambahan untuk wamen atau bahkan kepala badan yang dalam dirinya terafiliasi Golkar. Nah, saya tidak yakin bahwa akan ada tambahan lagi dari kabinet Jokowi yang Hmm, lebih dari 16 masuk di situ. Menurut saya ini sebuah tahapan yang untuk kemudian ini kan persoalannya mereka mereka ini banyak karena PDIP batal masuk ini menurut saya. hmm. Nah, Oke. kalau PDIP masuk, mereka otomatis tergerus. Nah, persoalannya memang ada yang tidak nyaman kalau PDIP masuk. Ya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi, kan begitu. Nah, karena itu memang yang menarik adalah ya, konflik antara Jokowi dengan Megawati itu tentu saja dalam tanda petik ya menguntungkan Prabowo Subianto. Begitu juga konflik antara Megawati dengan SBY itu menguntungkan Prabowo Subianto. Begitu juga konflik antara SBY dengan Jokowi itu menjadi keuntungan bagi Prabowo. Sehingga Prabowo ini menjadi titik as jadi bandul ada di tangan Prabowo untuk menentukan seperti bagaimana misalnya Prabowo menarik sejumlah tokoh-tokoh muda yang backgroundnya kebetulan dari SMA Taruna Nusantara Ya. yang usianya sekitar 40 sampai 45 46. Ini menurut saya sebuah sindiran sebenarnya kepada Presiden Jokowi. Hmm. Kami juga punya anak-anak muda, tapi kualitasnya seperti ini, bukan kualitas kacangan begitu. Ya, secara pendidikan mereka terbaik, pengalaman terbaik. Jadi kalau memilih anak muda itu harusnya yang seperti ini. Itu kan tapi tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dengan kehadiran mereka misalnya tentu saja ini menjadi sebuah tamparan juga bagi Presiden Jokowi. Jadi cara menyindirnya kira-kira seperti itu. Hmm. Sama seperti ketika Presiden SBY menyindir Jokowi bahwa saya tidak pernah menyelingkuhi konstitusi. Artinya ada yang pernah menyelingkuhi konstitusi begitu. Saya tidak pernah juga memecah belah sebuah lembaga partai politik. Artinya kan jelas menyindir Jokowi bahwa dia pernah mencoba membegal Partai Demokrat tapi tidak berhasil, tapi Jokowi berhasil membegal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di mana yang satu dipimpin Prabowo, satunya lagi dipimpin oleh Muldoko yang waktu itu Hmm. juga disorong untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Deli Serdang begitu. Jadi sindiran-sindiran ini menurut saya sangat terlihat, sangat muncul di tengah
bagaimana Prabowo Subianto tengah menyusun kabinet dan akan segera mengumumkan kabinet. Jadi bukan seperti yang di permukaan seolah-olah oh smooth begitu aja tidak Ya. ada pertarungan, tapi di sini sesungguhnya ada pertarungan hebat antar presiden kita begitu. Oke, di tengah masa transisi, bagaimana kemudian pemikiran begitu dari Presiden Joko Widodo dengan menteri-menteri yang mungkin juga nama-namanya dibawa untuk dimasukkan ke Prabowo Subianto begitu ya, dan juga Ya, kegigihan seorang Prabowo untuk membawa nama-nama sendiri untuk kemudian bisa membantunya 5 tahun mendatang di pemerintahan. Bung Ginting, ini kan ada nama populer juga, seperti yang baru datang kayak seperti Budiman Sujatmiko. Ada juga yang dulu kritis pada Prabowo tapi saat ini mendukung. Emmanuel Ebenezer juga masuk. Kemungkinan menjadi wakil menteri ada Anies Mata, begitu ya, Arya Bima, Fahri Hamzah juga hadir. Kemudian Giring Ganesa, ada juga seorang atlet, mantan atlet begitu, Taufik Hidayat, sampai pengacara Otto Hasibuan. Bung Ginting ini datang, dan yang juga baru kami terima ada Raffi Ahmad sampai Gus Miftah juga. Ini kan orang-orang yang pada masa kampanye ini kan getol sekali membantu seorang Prabowo dalam kemenangannya, begitu ya, Bung ya. Apakah ini ya, juga ya. sebagai tanda terima kasih dalam tanda kutip begitu dengan jabatan yang kemudian diberikan? Ya, Anda bertanya, Anda sudah menjawab sendiri sesungguhnya. Inilah. Iya betul, ini kan menunjukkan yang berkeringat jangan juga diabaikan dong, gitu kan, Oke, kira-kira. Jadi kalau saya lihat nama-nama yang Anda sebutkan itu adalah tim pemenangan, betul. termasuk yang baru muncul juga ada nama Jenderal Dudung Abdurrahman, gitu kan. Nah ini adalah orang-orang yang menjadi tim Prabowo sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Jadi ya memang tidak bisa semuanya second kabinet itu ahli semua. Jadi ini Hmm, sesungguhnya kabinet akomodasi. Jadi tim pemenangan juga diberikan seperti misalnya Noel begitu ya. ya. Kemudian Giring ya mungkin akan menempati posisi-posisi wakil menteri. Nah, ini konsekuensinya adalah kabinet yang gemuk. Kabinet gemuk itu konsekuensi logisnya ya tidak efisien, artinya otomatis membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tapi mereka tentu akan nurut apa Hmm, kata Sri Mulyani sesuai dengan anggaran APBN kita. Misalnya anggaran 50 juta, taruhlah begitu, yang tadinya akan dimakan oleh 34 kelembagaan, tapi ini menjadi sekitar 48 sampai 50, ya sudah, tinggal dibagi aja. Jadi hmm, efisiensinya dengan cara seperti itu. Kalau kita melihat pola Prabowo, kebiasaannya memang sejak eh, menjadi tentara itu selalu gemuk ya. hmm, Bahkan juga menurut saya kalau SB suka dengan angka 9, maka SB suka dengan angka 8. Maka kemungkinan jumlah kementeriannya menurut saya sekitar 48 begitu ya, ditambah dengan badan setingkat menteri. Ya gemuk barangkali, jadi kita akan mengikuti pola atau model eh, kabinet di India, walaupun hmm. India kabinet atau sistem pemerintahannya parlementer, sementara kita presidensil. Jadi India kan sekitar 55 dan kita kemungkinan akan lebih dekat ke situ ketimbang dekat ke Amerika yang sekitar 15 kementerian atau Rusia sekitar 21. Ini untuk membandingkan dengan negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar di dunia. Hmm. Begitu, Nil. Ada Gus Miftah, Raffi Ahmad, ini kalau dari prediksi Bung Ginting, jabatan apa yang kemudian akan diberikan, Bung? Saya boleh tersenyum dulu nggak ya? Ya mungkin ya bagian menghibur lah ya, mereka. Mungkin rakyat kita di tengah kesulitan ini butuh hiburan begitu ya. Saya kira lebih ke semacam itu, dan bagaimana kita hidup di dunia maya seperti ini
butuh dukungan orang-orang seperti itu yang memang orang di luar dunia artis barangkali tidak bisa menjangkau penduduk atau rakyat dengan cara yang lebih mudah. Jadi ini kombinasi antara eh, antara kapasitas seseorang dengan intelektualitas, kemudian yang satu ini yang Anda sebutkan adalah membutuhkan orang yang punya kemampuan popularitas. Seperti itu juga. Deddy Corbuzier belum ada ya? Belum hadir, Bung Ginting. Iya, Oh iya, iya, berarti iya. kita juga akan menunggu ya, Bung ya. Apakah nanti Deddy Corbuzier ini juga pendukung Prabowo begitu? Kalau hadir, berarti nanti makin banyak deretan mungkin dari deretan public figure yang juga akan mengisi wakil menteri kemungkinan besar ya, Bung ya. Iya, tapi menurut saya kan juga akan ada evaluasi ya. Hmm. Dalam 100 hari menurut saya karena kelihatannya bahwa kelompok yang bersedia menjadi oposisi itu kan belum nampak, Mhm. maka kamilah kaum akademisi yang kira-kira bertindak sebagai oposisi walaupun tidak dibayar oleh negara tapi memikirkan negara, jadi kami akan memberikan masukan-masukan kritis sebagai rasa sayang kami kepada pemerintahan, kepada kepala negara yang memimpin kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik juga dan kita harus memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk melaksanakan programnya 17 program utama uh, uh, supaya kita tidak perlu lagi merecoki terlebih dahulu. Biarlah 100 hari seperti apa baru Mhm. kita akan memberikan input dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto termasuk komposisi kabinetnya yang memang hak prerogatif seorang presiden. Mhm. Begitu Nila. Oke, ini masih sampai kalau kemarin dari jam 2 siang sampai kurang lebih jam 9 jam 10 ini selesai begitu ya untuk sesi pertama. Yang hari ini tadi dimulai lebih awal sepertinya jam 11-an sudah mulai Bung Ginting. Semoga nanti juga selesai tidak sampai larut malam. Ini kalau dari nama-nama yang kemudian hadir, saya ingin tanyakan satu nama yaitu Veronica Tan, Bung Ginting yang namanya tidak pernah muncul dalam Ah, bursa begitu ya, tapi tiba-tiba ya. kemarin hadir. Ini kalau dari secara profesional kah atau seperti apa kalau melihat sosok Veronica Tan ini? Ya, tentu kalau kami ilmuwan politik itu pasti juga mengaitkan dengan politik di mana Oke. mantan suaminya Ahok itu kan dulu adalah kader Gerindra Mhm. yang kemudian hengkang ke kandang banteng begitu ya. Dan ini kan kalau Prabowo Subianto, bagi Prabowo ini sebuah pengkhianatan kalau orang yang sudah dibantu kemudian lari, maka ini barangkali semacam pembalasan politik walaupun memang ada aktivitas-aktivitas Veronica Tan ini di dalam ketika menjadi istri gubernur dan sampai sekarang masih aktif melakukan kajian-kajian atau kemudian aktivitas terutama di bidang kemasyarakatan yang punya kepedulian terhadap masalah keperempuanan ya menurut Mhm. saya ini memang sebuah kejutan tapi menurut saya juga ini sebuah perwakilan dari sebuah etnis untuk menggambarkan kebineka tunggal ikaan yang memang Prabowo ingin menghadirkan semua Mhm. kekuatan juga perbedaan-perbedaan baik suku, agama, ras antar golongan di Indonesia termasuk kehadiran Veronica Tan menurut saya juga salah satu wakil dari persepsi yang saya kemukakan itu walaupun memang kita lihat agak mengejutkan karena keponakannya Pak Prabowo, Saraswati, justru tidak masuk di dalam kabinet. Saya Ya. terkejut juga. Semula saya memperkirakan Saraswati masuk di dalam kabinet. Tidak pernah terbayang bagi saya Veronica Tan justru masuk. Mungkin Pak Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga Veronica Tan itu diangkat
di dalam kabinetnya, entah sebagai menteri atau wakil menteri begitu. Kita tunggu jawabannya ya, Bung Ginting, nanti di 21 atau 22 Oktober setelah resmi pelantikan sosok-sosok yang kemudian hari ini hadir. Terakhir dari saya, Bung, ini kan Ya. kalau kita lihat ada banyak deretan yang hadir, 49 datang hari Senin, hari Selasa ini mungkin juga akan jumlahnya juga kurang lebih akan sama. Apakah dari nama-nama ini, kalau dari analisa Bung Ginting, masih ada kemungkinan hanya dipanggil saja, tapi kemudian nanti tidak sampai dipelantikan, atau sudah firm yang sudah dipanggil ya pasti nanti akan dilantik oleh Prabowo? Sangat bisa, kan kita belum tahu apa isi pesan yang dibawa oleh Pramono Anung dari Ya. Megawati. Bisa saja nanti malam ada pertemuan khusus antara Prabowo dengan Megawati. Mungkin juga pesan di situ ada pesan nama apabila Prabowo membutuhkan kader PDIP, kami mengajukan nama-nama ini. Kan yang menarik adalah ketika Megawati kemudian mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan Presiden Jokowi, dia tidak menarik menteri-menteri PDIP, padahal dia tidak lagi mendukung pemerintahan Jokowi. Ini kan menarik gitu ya. Di satu sisi dia tidak setuju, tapi kenapa ini tidak menarik dukungan, kan seperti itu. Nah, ini juga menurut saya seperti itu. Politik sangat dinamis dan bisa di luar perkiraan kalau Prabowo sudah membuka surat atau membaca pesan dari Megawati. Nah, ini kita tunggu saja akan ada kejutan apa lagi, dan menurut saya juga belum tentu dalam beberapa hal termasuk di era Jokowi dan juga era SBY orang yang sudah dipanggil ternyata tidak muncul pada saat pelantikan, bisa saja. Maka kalau kita lihat komentar mereka itu tidak semuanya berani menyebutkan posisi apa yang akan dibebankan atau dimandatkan kepada orang-orang yang dipanggil hari ini, apakah sebagai menteri apa, wakil menteri apa, atau kepala badan apa. Kita tunggu saja misteri ini sampai titik terakhir, dan menurut saya malam ini kemungkinan akan coba dikunci sebelum ada pengarahan dari Prabowo Subianto di Hambalang besok hari, karena malam ini sepertinya Prabowo juga ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Cina dalam rangka menuju Piala Dunia, begitu. Ya, cukup ada juga ini ya calon presiden atau presiden terpilih kita ya, Prabowo Subianto ya, Bung Ginting ya, untuk kemudian bisa menselaraskan bagaimana nama-nama yang sebelumnya sudah diutus begitu untuk hadir secara langsung, ditanyakan firm atau tidak, tapi juga di satu sisi bagaimana dinamika politiknya juga harus tetap diikuti. Akankah nanti nama-nama baru akan masuk seperti PDIP? Kita masih tunggu Tribunar sampai nanti malam ini sebelum nanti semuanya mendapatkan wejangan atau pengarahan di Hambalang. Bung Ginting, terima kasih banyak, luar biasa sekali untuk kesempatannya hari ini sambil kita melihat siapa saja atau tokoh-tokoh mana lagi yang akan datang ya, Bung Ginting ya, untuk merapat ke Kertanegara seperti itu. Sekali lagi Bung Ginting, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bung Ginting. Baik, terima kasih Nila. Salam. Salam, terima kasih banyak Bung Ginting Tribunar. Selamat Ginting, pengamat politik dari Universitas Nasional, membersamai saya hari ini dalam Tribun Fokus. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.